Puji syukur kita persembahkan bagi Tuhan di hari terakhir di bulan Juli ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita masih diperkenankan untuk menerima firman Tuhan dan menjalani hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 829 ayat yang pertama. Patik nai baru. Patik nai baru, hulehon Tuhamu, asa masiha holongan, hamu sama hamu, songon polong ni rohaku, maradopon hamu. Sianodo ditada ala kamu siseaku, molohamu masih holongan. Sianondo ditada ala kamu siseaku, molohamu masih holongan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, oleh kasih-Mu kami layak menghampiri hadirat-Mu, dan biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, agar itulah yang mendorong kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Saat ini kami hendak menyambut firman-Mu. Biarlah hati, pikiran, pendengaran, terlebih iman kami siap menyambutnya. Berkati kami Tuhan, dan berkatilah firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari terakhir di bulan Juli, dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dalam bahasa Batak Toba, dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipai ngotto tudongammu, asa unang maniadu saho ala ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat adalah kitab yang mengatur kehidupan yang kudus bagi umat Israel. Sebagaimana tujuan dari kitab Imamat dituliskan adalah agar umat Tuhan atau bangsa Israel dan para imam-imam menjaga kehidupannya tetap kudus di hadapan Allah. Sebab Allah yang disembah adalah Allah yang kudus. Sehingga melalui kitab Imamat kita melihat bagaimana umat Israel harus hidup dengan memedomani ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Dari sekian banyaknya aturan itu, salah satu yang bisa kita temukan dalam nas bacaan kita hari ini, yaitu jangan membenci, namun menegurnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebencian muncul karena adanya perasaan tidak suka, tidak senang terhadap seseorang yang telah dianggap melakukan
sesuatu perbuatan yang menyakiti hati atau membuat kekesalan yang pada akhirnya akan menimbulkan perbuatan untuk membalaskan, melakukan kekerasan, dan bahkan hingga melakukan tindakan menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Apa yang kita baca dalam ayat renungan ini ada larangan sebagai ketentuan yang harus diperhatikan setiap orang, yaitu agar tidak menaruh dendam di dalam hati kepada seseorang yang dibenci, agar tidak jatuh ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan, seperti membunuh, melakukan kekerasan terhadap orang yang dibenci. Namun yang harus dilakukan adalah mengingatkan, menasihati seseorang dengan berterus terang, terbuka, memberikan masukan, sekalipun itu berupa teguran atau peringatan. Namun tetap sesuai dengan firman Tuhan, menegur, menasihati dengan rasa kasih sayang, dengan maksud supaya orang yang dinasihati itu mau berubah, bahkan bertobat dari kesalahan yang dilakukannya, serta tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Walaupun ibu bapak saudara yang terkasih, berterus terang menegur kesalahan seseorang itu bukanlah perkara yang gampang, bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi kembali kepada firman Tuhan, tetaplah oleh karena kasih dan mintalah tuntunan atau petunjuk Tuhan supaya kita bisa menyampaikan peringatan atau nasihat itu dengan penuh kasih. Peraturan atau hukum yang dibuat oleh Musa bagi umat Israel sesungguhnya itu didasarkan pada kasih setia Allah kepada umatnya, yaitu supaya orang-orang Israel hidup saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya, hidup saling menghormati, saling mengampuni atau memaafkan, dan bukan saling membenci serta membalas dendam. Memang kita harus akui, sebagai manusia kita juga merasakan sakit hati, merasakan kekesalan, sehingga ada keinginan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Ada ungkapan dalam bahasa Madura, tapi saya bacakan saja dalam bahasa Indonesia. Jika daging atau tubuh yang terluka masih ada obatnya, tetapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya selain minum darah. Tentunya ungkapan atau perkataan ini adalah perbuatan pembalasan. Seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan dendam atau membalaskan rasa sakit hati. Mengapa tidak diperbolehkan membenci? Dikatakan, jikalau kita membenci seseorang, berarti kita juga telah membenci penciptanya. Membenci sesama adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kata membenci berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan sudah pasti tidak suka terhadap orang lain. Orang yang membenci pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana yang tidak baik atau jahat. Semakin kita membenci seseorang, semakin kita akan terbawa kepada tindakan-tindakan jahat lainnya. Ini seperti satu mata rantai yang saling terhubung antara perilaku buruk yang satu kepada perilaku buruk yang lainnya. Atau dengan kata lain, membenci sesama berarti kita memberikan ruang di dalam hati dan pikiran kita untuk melakukan sesuatu perbuatan
hal yang tidak baik, tidak berguna. Dan itu juga akan membawa kita kepada dosa. Karena apa? Karena kasih dalam diri kita sudah hilang. Damai sudah semakin jauh. Oleh karena itu, yang kita benci bukan orangnya, bukan personalnya, atau pelakunya, melainkan perbuatannya atau kesalahan yang diperbuatnya. Dan itulah juga yang telah kita percayai dalam tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengasihi kita orang-orang berdosa supaya bertobat. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita tentang mengasihi adalah mengasihi musuh dan membawakannya di dalam doa, supaya orang itu atau musuh yang kita benci tadi mau bertobat dari segala kesalahannya. Dan itulah yang menjadi pedoman dasar bagi kita untuk melakukan kasih kepada semua orang. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi orang lain termasuk musuh seperti mengasihi diri sendiri. Dan itulah wujud dari perintah Tuhan yang bisa kita nyatakan lewat kasih-Nya. Tuhan Yesus sendiri juga sangat jelas mengajarkan perbuatan kasih kepada musuh. Bagaimana kita mengasihinya? Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27b hingga 29 demikian dikatakan. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, ditampar pipinya, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudaraku yang terkasih, dari apa yang saya bacakan ini sangat-sangat benar mau mengingatkan kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan meminta berkat dari Tuhan kepada dia, supaya dia diberkati. Dan seterusnya. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, hukum kasih ini tentunya bukan hanya bagi umat Israel, tetapi hukum ini juga berlaku bagi setiap orang Kristen saat ini yang hidup di era modern dan zaman milenial ini. Banyak tantangan kehidupan serta tantangan zaman yang dapat membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Membuat kita tidak mau peduli lagi kepada orang lain. Sebab hidup kita cenderung individualistis atau roh individualisme yang telah menguasai manusia-manusia di zaman sekarang. Dan juga semakin pudarnya rasa saling mengasihi dan menolong orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi kita semua untuk menghadirkan shalom Allah, damai Allah, dan sukacita yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama orang-orang atau masyarakat di sekitar kita. Sehingga terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian, keharmonisan, keadilan, tegaknya kebenaran, dan kesejahteraan hidup. Maka sebagai seorang Kristen yang berarti pengikut Kristus, haruslah kita melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan bagi kita untuk saling mengasihi. Karena kebencian tidak pernah membawa kepada kebaikan, tetapi sebaliknya hanya akan membuat hidup kita menderita. Maka itulah yang pernah dinasihatkan oleh Rasul Paulus juga. Orang-orang yang tadinya saling membenci tidak lagi berbuat demikian setelah menjadi Kristen. Dari Titus pasal 3 ayat 3. Artinya kekristenan kita harus nyata terbukti bahwa hal-hal perbuatan kejahatan, kebencian akan semakin terhindar dari kita. Dan seorang yang membenci saudaranya berarti dia masih hidup dan berjalan dalam kegelapan. Dan pernyataan apapun yang ia ucapkan itu pertanda bahwa dia jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, jika kata kasih pengampunan
yang terungkap dari seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, itu artinya dia mengasihi Allah, dan tentunya segala perbuatan-perbuatan hal yang tidak menyenangkan akan dihindari. Sebagai orang-orang percaya saat ini, saudaraku yang terkasih, kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini kembali kita diarahkan menata hidup kita penuh kasih dan kedamaian, di mana kasih itu harus nyata dan dalam perbuatan nyata pula. Sikap dan perilaku kita harus mengedepankan penghormatan kepada saudara-saudara. Dengan sungguh-sungguh kita memiliki kesediaan merajut tali kasih di antara sesama. Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Tentunya perkataan itu tidak bermaksud menutup-nutupi dosa kesalahan yang dilakukan seseorang, melainkan dengan kasih yang kita berikan, pengampunan yang kita sampaikan, telah menghindarkan kita dari tindakan penghakiman, menghakimi orang lain. Dan bagi yang melakukan kejahatan atau dosa itu merupakan suatu penyadaran bagi dia, untuk menyadarkannya supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, setialah kepada ajaran firman Tuhan, kepada pengajaran Tuhan Yesus Kristus, karena kita adalah pengikutnya, sebagaimana firman-Nya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hiduplah dalam kasih Tuhan, dan mari kita berbuat yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang telah kami terima. Dan hari ini Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan kasih itu dengan tidak membenci saudara kami dan menyimpan dendam di dalam hati kami. Tapi bagaimana kami menyatakan kasih dari Tuhan lewat pengampunan dan penghargaan terhadap saudara-saudara kami. Karena dalam kasih itulah kami sesungguhnya hidup dalam kedamaian. Dan dengan kasih yang kami berikan, bahwa dosa akan ditutupi, yang berarti kesalahan demi kesalahan akan dapat kami hindari, karena kami sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, akan mengutamakan penghargaan kami kepada saudara-saudara kami, karena kasih Tuhan adalah kasih yang sungguh harus kami wujud nyatakan. Berkati pekerjaan kami, berkati persekutuan kami, saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan. Demikian jemaat-Mu, Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati. Kiranya Tuhanlah yang juga mengajari kami untuk saling mengampuni dan memaafkan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita mengakhiri bulan ini, hari ini kita bekerja dan beraktivitas penuh sukacita, rasa syukur, dan mengedepankan kasih Tuhan. Kiranya kita diberkati. Jaga tetap kesehatan. Horas.